Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Kali ini kita akan membahas kasus Stacey Ruth Castor, atau terkenal dengan sebutan kasus Black Widow atau janda hitam. Stacey Ruth Daniels lahir pada tanggal 24 Juli tahun 1967 di New York, Amerika Serikat. Stacey menikah dengan suami pertamanya Michael Wallace di tahun 1984. Saat itu Stacey berumur 17 tahun. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ashley yang lahir pada tahun 1988 dan Brie yang lahir pada tahun 1991. Michael Wallace bekerja sebagai mekanik di malam hari, sedangkan Stacey bekerja di perusahaan pengiriman ambulans. Meskipun keduanya bekerja, namun keluarga itu tidak memiliki cukup uang. Dalam pengasuhan anak mereka, Stacey lebih dekat dengan si bungsu, sehingga suaminya menyeimbangkannya dengan lebih perhatian pada si sulung Ashley. Namun meskipun keduanya dekat dengan masing-masing anaknya, beredar rumor bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis, keduanya dikabarkan berselingkuh. Pada akhir tahun 1999, Michael Wallace mulai sering merasa sakit-sakitan. Keluarga besarnya mengingat, saat itu Michael mulai tampak tidak stabil, sering batuk dan badannya tampak bengkak. Meski keluarganya mendorongnya untuk melakukan pemeriksaan medis, namun hal itu belum sempat dilakukan sampai Michael meninggal dunia pada awal tahun 2000. Saudara perempuan Michael meminta Stacey melakukan otopsi karena ia tidak yakin pada sebab kematian Michael, namun Stacey menolaknya dengan berpegang pada pengecekan luar oleh dokter, yang memutuskan sebab kematian Michael adalah serangan jantung. Sepeninggal Michael, pada tahun 2003, Stacey menikah lagi dengan David Castor yang nama belakangnya ia gunakan sejak saat itu. David memiliki usahanya sendiri, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang instalasi dan perbaikan AC. Sehari-hari David menjabat sebagai manajer di kantornya dan mengatur segala operasional kantor. Pada suatu sore di bulan Agustus tahun 2005, Stacey menelpon kantor Sheriff Onondaga County dan memberitahukan bahwa suaminya mengunci diri di kamar usai bertengkar dengannya. Ia menjadi khawatir karena suaminya tidak terdengar selama sehari terakhir dengan alasan bahwa dia sedang mengalami depresi. Seorang pemeriksa kesehatan bernama Sersan Robert Willoughby, yang ditugaskan untuk menindaklanjuti laporan Stacey, datang dan mendobrak kamar David dan menemukan bahwa David sudah meninggal dunia. Pada saat David ditemukan, Stacey berteriak-teriak histeris mengucapkan kalimat, "Dia tidak mati, dia tidak mati." Pada pemeriksaan awal, pemeriksa mayat melaporkan bahwa David telah melakukan tindakan bunuh diri dengan menyuntikkan sendiri dosis anti beku yang mematikan. Hal ini didukung dengan ditemukannya sebuah wadah anti beku, dan segelas cairan berwarna hijau terang di sekitar tubuh David. Di antara barang-barang di dekat jasadnya terdapat sebuah wadah anti beku dan segelas cairan hijau terang yang setengah penuh. Namun pada pemeriksaan lanjutan, polisi menemukan sidik jari Stacey pada gelas anti beku dan menemukan alat suntik untuk kalkun yang terdapat DNA David di ujungnya. Polisi mulai curiga bahwa Stacey telah berbohong dan merekayasa kematian suaminya. Mereka juga meyakini bahwa alat suntik untuk kalkun itu digunakan untuk memaksa David makan, setelah David menjadi sangat tidak berdaya. Selanjutnya para penyidik mulai melakukan pengawasan visual maupun audio di rumah Stacey dan di makam para suaminya. Sebagai informasi, Michael dan David dimakamkan berdampingan atas permintaan Stacey. Penyidik meyakini jika Stacey benar-benar mencintai mendiang suaminya, dia akan mengunjungi makam mereka. Namun pada kenyataannya Stacey tidak pernah mengunjungi makam mereka.
Dalam situasi itu, para penyidik meyakini bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa Stacy adalah dalang di balik kematian dua suaminya, adalah dengan menguji kadar racun pada Michael Wallace. Segera setelah dilakukan penggalian pada kerangka tubuh Michael, ditemukan jejak racun anti beku di dalam tubuhnya. Setelah Stacy mengetahui bahwa polisi menggali makam Michael dan menemukan jejak racun anti beku di tubuhnya, Stacy menjadi panik. Pada bulan September tahun 2007, ia mulai menyusun rencana untuk menjebak putri sulungnya Ashley atas kedua pembunuhan tersebut. Polisi melakukan penyelidikan lanjutan dengan menanyai Ashley di hari pertamanya kuliah. Polisi memberitahu Ashley bahwa penyebab ayahnya meninggal adalah karena diracun oleh anti beku. Pada saat itu, Ashley menjadi kesal pada polisi dan memberitahu ibunya. Ibunya berusaha menenangkan Ashley dengan mengundangnya ke rumah keluarga mereka di Liverpool untuk minum bersama. Ashley setuju karena bagi Ashley ibunya adalah sahabatnya. Di hari berikutnya, Stacy kembali mengundang Ashley untuk minum di rumahnya. Seingat Ashley pada saat itu ibunya membuatkan minuman yang berasa tidak enak yang sempat ditolaknya. 17 jam kemudian, Ashley ditemukan oleh Bree adiknya dalam kondisi koma di tempat tidurnya. Stacy menelpon 911 ketika Bree memberitahu kondisi Ashley dan meminta bantuan. Ketika Bree kembali, Bree menemukan secari kertas berisi surat bunuh diri di samping tubuh Ashley. Surat itu berisi pengakuan pembunuhan atas ayah dan ayah tirinya. Stacy segera mengambil surat tersebut dan memberikannya pada para medis. Beruntungnya petugas paramedis datang tepat waktu dan segera menolong Ashley. Jika terlambat sedikit saja, kemungkinan besar Ashley akan meninggal. Pada tes darah Ashley ditemukan kandungan painkiller atau obat pengurang rasa nyeri dalam dosis besar dan mematikan di tubuhnya. Ketika Ashley bangun, polisi menanyainya tentang pembunuhan dan surat bunuh diri tersebut, namun Ashley tidak ingat. Yang diingat Ashley terakhir kali adalah ibunya memberikannya satu minuman beralkohol. Ashley mengatakan kepada polisi bahwa ia tidak menulis surat tersebut dan menjadi bingung atas pertanyaan mereka. Terhitung selama 2 tahun sejak kematian David Castor, polisi telah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang memberatkan pada Stacy atas kematian kedua suaminya dan pada kasus percobaan pembunuhan pada Ashley. Pada akhirnya polisi menangkap Stacy Castor sebagai tersangka kuat pada ketiga kasus itu. Di ruang sidang, Ashley bersaksi bahwa dia tidak melakukan pembunuhan, baik kepada ayah maupun ayah tirinya. Ashley masih berumur 12 tahun pada saat ayahnya meninggal. Ashley juga mengakui bahwa dia tidak membuat surat bunuh diri tersebut. Jaksa penuntut umum juga berpendapat bahwa surat bunuh diri Ashley yang ditulis dengan menggunakan komputer sebenarnya ditulis oleh Stacy. Hal ini diperkuat oleh bukti yang ditemukan oleh penyidik forensik yang menemukan draft atau konsep surat bunuh diri di komputer Stacy yang berdasarkan waktu penulisan tidak mungkin ditulis oleh Ashley, karena Ashley masih di sekolah. Pada surat bunuh diri itu tidak diketemukan sidik jari Ashley melainkan sidik jari Stacy. Selain itu, Jaksa William Fitzpatrick dan Asisten Jaksa Wilayah Christine Garvey berpendapat bahwa bunuh diri David tidak masuk akal mengingat tidak ditemukannya sidik jari pada gelas dan wadah yang terkontaminasi etilen glikol, zat beracun yang ditemukan dalam anti beku. Namun sebaliknya malah ditemukan etilen glikol dan DNA David pada jarum suntik yang ditemukan di tempat sampah di dapur. Hal ini menunjukkan bahwa David dipaksa minum anti beku dengan menggunakan suntikan kalkun. Kesimpulannya adalah bahwa Stacy memaksa David minum anti beku dengan suntikan kalkun sebelum dia membuat skenario seolah itu perbuatan bunuh diri. Selain itu, jaksa mengajukan bukti yang menunjukkan bagaimana keracunan anti beku dapat diidentifikasi dari pertumbuhan kristal kalsium oksalat di ginjal, dan hal ini terlihat dalam otopsi Wallace dan David. Penyidik dan jaksa menyimpulkan bahwa uang adalah alasan utama Stacy membunuh kedua suaminya, karena dia adalah pewaris dari asuransi jiwa dan harta mereka. Selain itu, Stacy juga mengubah surat wasiat David yang menghapuskan putra kandung David dari pernikahan sebelumnya sebagai salah satu penerima warisan. Selama penyelidikan berlangsung, diyakini bahwa Stacy juga telah melakukan kejahatan yang sama pada ayah kandungnya di tahun 2002. Ayah kandung Stacy, Jerry Daniels, meninggal pada tanggal 22 Februari tahun 2002, tak lama setelah Stacy mengunjunginya dan memberinya sekaleng soda terbuka. Ayah Stacy pada saat itu sedang dirawat di rumah sakit karena gangguan paru-paru ringan. Di ruang sidang,
Stacy mengatakan bahwa suaminya mendapat ide bunuh diri dengan anti beku sesaat setelah mereka menonton berita tentang Lynn Turner yang membunuh dua mantan kekasihnya dengan menggunakan racun tersebut. Sementara itu pengacara Stacy yaitu Charles Keller dan Todd Smith mengatakan bahwa Ashley mungkin saja mampu melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya di usia 12 tahun dikarenakan Ashley merasa cemburu atas sikap Stacy yang lebih menyayangi adiknya. Sedangkan di kasus David, Ashley dituduh memiliki motif hubungan yang bergejolak antara anak dan ayah tiri. Ibu Stacy yang menghadiri persidangan yakin bahwa cucunya bersalah. Jaksa juga mengemukakan bukti lain yaitu pada rekaman penyadapan polisi terdengar suara mengetik saat Stacy sedang berbicara dengan temannya. Bukti itu disanggah oleh Stacy yang mengatakan bahwa dia tidak menggunakan komputer pada hari itu. Jaksa meyakini bahwa suara mengetik itu berasal dari beberapa draft surat bunuh diri yang ditulis oleh Stacy. Ashley juga menguatkan bukti tersebut dengan bersaksi bahwa di hari sebelum kejadian Ashley melihat ibunya menulis di komputer dengan layar yang disembunyikan dari penglihatan Ashley. Jaksa juga memberitahu juri bahwa pada surat bunuh diri tersebut ditemukan 4 kata, antifreeze, yang ditulis sebagai anti-free, dan secara kebetulan Stacy juga menyebut kata antifreeze dengan kata anti-free dalam sebuah wawancara. Pada tanggal 5 Februari tahun 2009, Stacy Castor dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2, atas kematian David, dan percobaan pembunuhan tingkat 2 pada Ashley. Stacy memejamkan mata saat putusan dibacakan, dan pembelanya mengajukan banding atas putusan tersebut. Pembela Stacy juga menggugat dipakainya bukti kematian Michael Wallace, padahal tidak ada dakwaan yang dituduhkan pada Stacy berkaitan dengan kematian Michael Wallace. Sidang pembacaan vonis dilakukan pada tanggal 5 Maret tahun 2009. Asisten jaksa meminta agar Hakim Fahey menjatuhkan hukuman maksimal karena kebrutalan perbuatan Stacy pada korbannya. Jaksa mengatakan bahwa Stacy adalah ibu yang tidak memiliki emosi atas kelakuannya, dengan membiarkan Ashley koma di kamarnya sementara dia berpesta di halaman belakang bersama teman-temannya, seolah tidak terjadi apapun. Stacy juga dianggap tidak menghargai kehidupan manusia termasuk pada darah dagingnya sendiri. Selain itu putra David juga meminta agar Stacy dijatuhi hukuman yang berat mengingat Stacy telah menciptakan penderitaan pada keluarga-keluarga yang telah disakitinya. Pada saat itu Ashley juga mengungkapkan bahwa dia tidak tahu bagaimana bisa ibunya, atau ibu manapun, tega mencoba membunuhnya. Ashley juga mengatakan betapa dia sangat membenci ibunya yang telah menciptakan penderitaan dan kehancuran banyak orang. Namun dalam waktu bersamaan dia juga mencintai ibunya karena dia merasa ibunya adalah temannya. Ashley hanya berharap ibunya mau meminta maaf padanya, pada orang-orang yang telah dibuatnya menderita. Namun harapan Ashley tidak pernah terwujud karena Stacy tidak pernah mau mengakui dan meminta maaf atas semua perbuatannya. Hakim juga memberitahu Stacy bahwa selama karirnya dia belum pernah melihat seorang ibu yang mencoba membunuh anaknya untuk menjebak mereka atas kejahatan yang dilakukannya sendiri. Pada akhirnya Hakim Fahey menjatuhkan hukuman maksimal 25 tahun penjara hingga seumur hidup atas pembunuhan David, dan 25 tahun penjara atas percobaan pembunuhan pada Ashley. Atas pemalsuan surat wasiat David pada anaknya, Hakim menjatuhkan hukuman penjara tambahan selama 1,5 hingga 4 tahun. Stacy mengaku terkejut atas vonis tersebut dan tetap bersikukuh tidak bersalah. Kepada media yang sempat mewawancarai bahkan Stacy tetap mengatakan bahwa Ashley yang menyebabkan semua ini. Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa berdasar pedoman hukuman New York, Stacy harus menjalani hukuman lebih dari 51 tahun sebelum ia memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Meskipun memperhitungkan masa hukumannya, tanggal pembebasan bersyarat yang paling awal adalah pada tanggal 15 Juni tahun 2055, yaitu pada saat Stacy berumur 88 tahun. Atas perbuatan Stacy Castor tersebut, media menjulukinya dengan sebutan Black Widow atau janda hitam. Julukan yang sebelumnya diberikan pada Lynn Turner dalam kasus yang mirip. Pada tanggal 11 Juni tahun 2016, terhitung 11 tahun sejak vonis dijatuhkan, Stacy Castor ditemukan meninggal dunia di selnya. Kantor Jaksa Wilayah menetapkan penyebab kematiannya adalah serangan jantung, tanpa bukti bunuh diri atau tindak pidana. Pada tahun 2020,
Kasus Stacy Castor ini diadaptasi menjadi film Lifetime, Poison Love, The Stacy Castor Story, sebagai bagian dari seri film layar lebar, Ripped from the Headlines. Film yang dibuat untuk televisi ini, pertama kali ditayangkan pada tanggal 1 Februari tahun 2020. Film ini dibintangi oleh Nia Vardalos sebagai Stacy Castor. Demikian kisah kriminal nyata kali ini. Setiap bukti telah berbicara, setiap pertanyaan telah terjawab, setiap kejahatan tidak akan pernah bisa benar-benar disembunyikan. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini.